Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai platform Binomo. Dan di sini sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Langsung saja yang pertama yaitu ada Joshua Pangow, yang kedua saya sendiri, Claudia Bagau, yang ketiga ada Natalia Lalensang, dan yang keempat ada Kristiani Suud. Ya, langsung saja kita masuk dalam penjelasan materi. Yang pertama, pengertian Binomo. Binomo adalah platform trading saham dan mata uang asing yang dilakukan oleh broker dengan menggunakan sistem binary option. Lewat iklan yang menampilkan seorang pria yang bernama Budi Setiawan yang mengaku menghasilkan $1.000 dari rumah pada tahun 2019 yang lalu. Platform tersebut langsung viral di kalangan netizen. Sempat menggoda banyak orang, namun sosok yang muncul dalam iklan Binomo tersebut akhirnya terbongkar dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kebenaran janji-janji Binomo. Nah, yang kedua, langkah-langkah untuk masuk dalam platform Binomo ini. Yang pertama itu, kita harus mendaftar menggunakan link yang tertera pada gambar. Yang kedua, klik link yang ada. Setelah klik link, kita akan diarahkan ke tampilan seperti yang ada pada gambar tersebut. Setelah itu, kita memasukkan email yang masih aktif beserta kata sandi dengan minimal 6 karakter, minimal 1 huruf, dan 1 angka. Selanjutnya, kita pilih mata uang rupiah. Setelah itu, kita klik tanda centang dengan syarat telah menyetujui kebijakan dan perjanjian klien. Setelah itu, kita klik buka akun secara gratis. Setelah daftar, akan dialihkan tampilan seperti pada gambar. Tampilan berupa grafik berwarna hijau dan merah. Dan di sini juga kita sebelum trading secara real, kita bisa melakukan demo atau belajar trading dan modal di akun demo senilai 14 juta, uang tidak real. Nah, yang hijau itu berarti harga naik dan yang merah berarti harga turun. Nah, selanjutnya kita mengisi deposit. Kalau kita sudah menggunakan demo, kita sudah mengerti, kita bisa menggunakan akun real dan deposit minimal Rp70.000, kita sudah siap trading di akun real. Selanjutnya itu cara menggunakan Binomo. Jika kalian yakin harga selanjutnya akan naik, kalian bisa tekan yang warna hijau, artinya kalian akan memprediksi harga akan naik, dan yang merah memprediksi harga akan turun. Waktu pertama mulai, kita menggunakan time period 5 detik. Maksudnya adalah grafik yang akan muncul setiap 5 detik, tetapi tidak disarankan karena grafik yang muncul terlalu cepat. Disarankan menggunakan time period 30 detik sampai 1,5 menit. Nah, di sini juga kita bisa melihat countdown waktu penentunya apakah kita win atau lose. Nah, win dan lose di sini ditentukan oleh waktu yang telah kita pilih pada. Yang selanjutnya ada apa saja kerugiannya. Jadi yang pertama, kurang pilihan investasi berisiko. Yang kedua, tidak memiliki informasi detail mengenai mata uang kripto, saham dan komoditas. Yang ketiga adalah aset tidak terorganisir dengan bagus. Yang keempat, Binomo bisa menutup akses pada aset tertentu dalam jangka waktu 1-2 hari. Manfaat Binomo sebagai berikut. Tren trading online di Indonesia terus meningkat seiring dengan berpikir masyarakat yang semakin berkembang. Ya, trading online saat ini menjadi pilihan utama praktis untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Unggul dalam kemudahan akses, trading online memberi kesempatan dan harapan bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan aset mereka sendiri. Nah, Binomo salah satu instrumen trading yang paling banyak dibahas pada tahun 2021 ini. Nah, apabila kita sudah tekun bermain Binomo dan sudah tahu cara pengoperasiannya, maka ada manfaat-manfaatnya dari Binomo antara lain. 1. Mendapatkan penghasilan tetap. Pentingnya berinvestasi dengan baik dan benar. Yang pertama adalah kamu bisa mendapatkan penghasilan tetap. Hal ini biasanya terjadi bagi kamu yang menanamkan modal pada sebuah perusahaan. Tetapi perlu diingat, dilihat kembali perusahaan yang ingin kamu tanamkan modal agar tidak menjadi korban penipuan. Yang kedua, mengembangkan usaha. Tidak hanya mendapatkan penghasilan dari keuntungan Binomo yang didapatkan, berinvestasi dengan baik dan benar juga bisa mengembangkan usaha yang kamu jalankan. Hal ini dapat terjadi di mana keuntungan atau laba investasi yang telah didapatkan
bisa menjadi tambahan modal usaha milik sendiri. 3. Kebutuhan masa depan dapat terpenuhi. Banyak dari kita yang sadar bahwa perencanaan yang baik dan didukung pentingnya berinvestasi dengan baik dan benar akan membantu pemenuhan kebutuhan di masa depan. Tidak heran jika banyak yang tertarik untuk terjun ke dunia investasi. Yang keempat, gaya hidup lebih hemat. Dengan perencanaan keuangan yang baik serta berinvestasi yang benar, biasanya kita akan mencoba untuk mengubah gaya hidup yang lebih hemat. Sebab kita akan berinvestasi dan mengurangi sifat konsumtif. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas candlestick. Nah, membaca candlestick tidak semata-mata menghafal dan mengenal formasi-formasinya saja. Banyak buku mereferensikan beratus-ratus pola candlestick, dengan setiap pola memiliki informasi dan keterangan untuk mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya di pasar forex. Nah, di sini ada 4 elemen dasar sebagai panduan membaca candlestick. Yang pertama, yaitu perang candlestick. Sebelum kita mulai terjun di pasar forex dan mendalami elemen-elemen penting untuk analisa candlestick, kita harus punya cara pandang yang benar terlebih dahulu. Anggap saja pergerakan hingga itu terjadi karena antara buyer dan seller. Setiap candlestick adalah suatu pertempuran selama masa perang, dan keempat elemen candlestick menceritakan siapa yang unggul, siapa yang mundur, siapa yang memegang kontrol, dan pihak mana memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Nah, langkah yang kedua yaitu pahami konteks, gambaran besar saat analisa candlestick. Apakah candlestick terkini ukurannya lebih kecil atau besar dari candle sebelumnya? Apakah perubahan ukuran tersebut berarti? Apakah perubahan terjadi saat sesi trading tak aktif? Misalnya, candlestick pada pasangan-pasangan mata uang euro sering mengkerut atau mengecil pada sesi Asia karena volume tradingnya juga kecil. Langkah yang ketiga yaitu formasi candlestick di setiap broker belum tentu sama. Analisa candlestick bukanlah suatu metode trading yang patokan harganya bisa dianggap sama secara universal. Faktanya, apa yang dilihat trader A di chartnya belum tentu sama dengan apa yang disaksikan trader B jika mereka trading di broker yang berbeda. Hal ini tidak serta-merta menandakan kesalahan broker forex, karena perbedaan semacam itu umumnya disebabkan oleh perbedaan jam server platform antar broker. Nah, secara keseluruhan, poin-poin di atas penting untuk dipegang supaya kita terhindar dari pemikiran sempit yang membatasi pemahaman gambaran besarnya. Berbekal pegangan itu, sekarang kita dapat mengekspor 4 elemen penting untuk membaca candlestick. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang contoh pada candlestick. Nah, pada contoh ini terbentuk pola candlestick klasik di akhir tren. Pola candlestick tersebut merupakan landasan untuk menentukan kapan harga akan berbalik arah. Selama uptrend, analisa candlestick menyorot badan candle yang terlihat jelas, memanjang, dan sumbunya mengecil. Berikutnya muncul 2 candlestick dengan ekor memanjang ke bawah. Indikasinya harga berusaha bergerak ke bawah, tapi tekanan seller masih belum cukup kuat. Setelah aksi sell off gagal tadi, badan candlestick semakin mengecil sehingga mencerminkan bahwa tren sudah mulai kehilangan momentumnya. Dari situ muncullah candlestick bearish balasan dengan ukuran badan panjang yang menginformasikan pembalikan arah untuk menurun. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat badan mengecil dan ekor memanjang. Tren mulai berkonsolidasi. Candle bearish badan panjang menandakan akhir uptrend. Ekor bawah panjang sama dengan seller tampak berusaha menekan harga, tapi buyer masih bertahan. Tren kuat dengan candle bullish berbadan panjang. Setelah kita membahas platform tersebut, di sini kita mengaitkan dengan pembahasan dari kelompok 2 yang sudah mereka paparkan, yaitu saham sebagai salah satu investasi memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan media investasi lainnya dalam jangka panjang. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya. Investasi dalam bentuk saham banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari,
harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Masyarakat pemodal dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor di sini merupakan masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan dividen dan capital gain dalam jangka panjang. Sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan, seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan, yaitu dividen dan capital gain. Beberapa alternatif metode yang bisa ditempuh: menjual saham hanya di satu bursa efek asing, menjual euro equity di beberapa negara sekaligus, baik pasar modal lokal dan asing, menjual saham perusahaan anak kepada pemodal host country, menjual saham kepada perusahaan asing sebagai bagian dari strategi aliansi. Bentuk saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut memiliki hak atas keuntungan sebuah perusahaan, berapapun porsi yang dimilikinya. Selembar saham tentu memiliki harga. Harganya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu harga nominal, harga yang tercantum dalam sertifikat saham. Yang kedua yaitu harga perdana, harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Yang ketiga yaitu harga pasar, harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.